Nah, sekarang pada saat kita memilih venue, pastinya beberapa hal yang pastinya penting dipikirkan, jangan sampai salah pilih ya. Mau tanya deh, kalau barometer sebuah venue itu kredibel atau terpercaya itu apa sih, Mas? Halo Besti Bulog, kembali lagi di Ngopi Saset, ngobrolin properti bersama Opa Set. Perkenalkan saya dengan Miss Kalail dari Asrindo Catering. Hari ini dan pada episode hari ini kita akan ngobrolin topik yang sangat menarik di akhir tahun yang sangat berguna banget untuk para calon pengantin yang sedang merencanakan pernikahannya. Nah, untuk itu pasti penasaran siapa nih narasumber kita kali ini. Nah, di sebelah saya sudah ada Mas Gandhi Priya Pratama. Iya, Mas Gandhi, ya. pagi Mbak Miska. Selamat siang, Mas Siang Gandhi. ya, oke ya. Jadi kalau aku boleh kasih intro sedikit, Mas Gandhi adalah founder dari Pranata Cara Indonesia, wedding organizer yang sudah berkecimpung lebih dari 2 dekade. Ya. Nah, selain itu beliau juga menjabat sebagai ketua umum dari Hastana Indonesia 2 periode ya Mas ya. Betul Nah, sekali. Hastana Indonesia adalah himpunan perusahaan penata acara pernikahan. Nah, jadi beliau sudah sangat experience di Ya, bidangnya. sama-sama lah. Mas Gandhi, Oke, kita ngobrol apa pagi ini, Mbak? ya, jadi sebenarnya karena kita sudah ada di aula yang sangat indah ini ya, Betul aula sekali. yang sangat nyaman, bagus dan megah. Kita pengen sharing nih Mas, minta tips-tips dari Mas Gandhi. Gimana sih cara memilih venue yang tepat untuk calon pengantin? Betul. Mungkin kita bisa mulai dari kayak apa sih Mas pertimbangan pertama gitu kalau kita memilih venue? Oke, selamat pagi semuanya. Venue wedding ini menarik sekali ya, karena emang beberapa kali kami menangani klien kami juga ini juga menjadi satu pertimbangan ya untuk menentukan venue untuk acara pernikahan. Pastinya karena venue ini bisa dibilang vendor pertama yang harus dipilih ya, karena kalau belum menentukan venue-nya, kita belum bisa melangkah ke langkah berikutnya seperti menentukan tanggal misalnya. Nah, setelah tanggal ada baru kita menyesuaikan dengan venue-nya apakah takutnya pasti atau enggak, dan menentukan konsep pun juga belum tentu bisa karena kita belum tahu, jangan-jangan sampai konsep yang kita rencanakan nggak sesuai dengan venue kita. Betul, Jadi bisa indoor, bisa bisa outdoor, indoor, gitu bisa ya, Mas? outdoor, Betul. atau mungkin dengan kapasitas seperti itu. Sekarang pada saat kita memilih venue, pastinya beberapa hal yang pastinya penting dipikirkan, jangan sampai salah pilih ya, yang akhirnya yang ada nanti kita mesti merubah kebentur dengan keadaan venue yang sudah kita pilih. Apalagi kalau para pengantin pasti sekarang kan udah punya dream wedding ya Mbak Miska ya, punya konsep bayangan, sendiri, punya konsep ya, tersendiri. Nah, seperti selain sudah menentukan konsep, barulah kita pilih venue-nya yang sesuai dengan konsep kita applicable nggak di venue itu. Tapi juga pastinya ada hal-hal lain yang mutlak yang harus dipikirin. Jangan sampai konsep kita forest misalnya gitu. Sekarang lagi musim nih hutan, terus kita bikin benar-benar di hutan kan nggak memungkinkan gitu kan. Nah jadi susah logistiknya susah. Jadi hal-hal yang pasti apalagi kita di Jakarta ya gitu kan, yang pasti dipikirkan adalah satu, mudah diakses karena kita akan mengundang tamu yang nggak sedikit ya. Jadi pasti lokasinya dimanapun itu yang mudah dicari, walaupun sekarang ada Google Map dan sebagainya, tapi ya pastinya mudah diakses, mudah dicari. Itu yang pertama. Dan mudah dicari. Yang kedua, kapasitas venue tersebut harus sesuai dengan kapasitas tamu yang akan kita rencanakan undang. Saya selalu bilang sama calon pengantin, jangan nyari gedung yang tamu saya 500, nyari venue yang maksimalnya 500. Karena biasanya suka ada penambahan jumlah tamu nih di kemudian di dalam persiapan. Digabung, iya, ternyata ini belum masuk ya. Banyak. Nah, akhirnya membuat efek jadi nanti tidak nyaman. Jadi paling nggak kalau emang tamu kita rencananya di 500 atau 600, cari kapasitas venue yang di atas itu sedikit deh, yang kapasitasnya mungkin 800, ataupun tamu kita 800 yang kapasitasnya 1000, begitu pun selanjutnya ya. Jadi kapasitas venue itu perlu kita pikirkan juga, harus kita sesuaikan.
Juga jangan berarti tamu kita cuma 800, kita pakai gedung yang kapasitasnya 2000. Nah Ya. itu kan juga jadi nanti kesannya nggak ada yang datang. Padahal emang tamunya cuma segitu, tapi karena kegedean venue-nya gitu kan. Kopong ya, Terlalu Mas, kopong jadinya. juga, yang ada Iya, nanti effort betul, untuk betul. menu-menuin, yang ada jadi over budget dan sebagainya. Oke, itu yang nomor 2, kapasitas kita harus sesuaikan karena kita juga harus pertimbangkan. Emang kalau kita ngelihat venue pada saat survei gitu Mbak Miska, wow gede nih kosong, pada dalam kosong gede nih. Kita pikirin nanti akan ada dekorasi, nanti akan ada penempatan meja catering, nanti ada beberapa round table mungkin, ada pelaminan, ada dan sebagainya. Nah ini juga kita pikirkan sih idealnya seperti apa ya venue itu. Layoutingnya ya, Mas, Betul, ya. jadi alangkah baiknya makanya peran kami di sini sebagai wedding organizer, kami juga memberikan masukan, ini setelah diisi idealnya berapa, nyaman nggak? Karena kenyamanan nomor acara tuh kenyamanan tamu nomor 1 ya. Betul, selain istimewa ya harus nyaman dulu. Iya, nyamannya dulu seperti itu. Setuju. Itu pilihan yang kedua. Yang ketiga, parkir. Nah, ini juga kadang-kadang Ini berarti menjadi kita udah pikiran. masuk ke fasilitas atau layanan. Iya, Apa jadi sih yang harus pertimbangan dimiliki oleh venue ya? memilih venue selain tadi pastinya sesuai nggak dengan konsep kita. Kalau Iya. konsep kita indoor ya cari indoor, outdoor ya outdoor, itu yang paling gampang ya gitu kan. Cari outdoor ya carinya yang outdoor. Tapi semuanya outdoor indoor kan punya kapasitas, punya lokasi apa segala macam. Jadi pertimbangannya adalah tadi nomor 1 lokasinya di mana, nomor 2 kapasitas ballroom ataupun venue itu sendiri, Ya. nomor 3 sarana prasarana maksud aku ya, kayak parkiran bagaimana, terus fasilitas changing room, ruang rias, karena itu juga menjadi pertimbangan ya, karena kita acara pernikahan tidak seperti acara corporate yang datang 1 jam sebelum acara terus pulang gitu kan, nggak gitu ya Mbak. Iya, betul. Perlu ada persiapan, perlu Persiapannya dari dini hari. Iya betul, bahkan mungkin riasnya lama dan mungkin yang dirias nggak cuman pengantin, mungkin juga ada orang tua, keluarga, Ya. atau apa. Nah itu yang menjadi pertimbangan juga, atau ruang tunggu seandainya kita ada acara akad nikah terus resepsi. Nah in between itu ada ruang tunggu atau enggak. Nah hal itu ya yang harus dipikirkan ya, Iya. diperhatikan. Selain dengan kalau untuk konsep sesuai dengan konsep kan tergantung konsepnya masing. Parkiran mungkin Nah, juga parkiran ya, Mas, ya. tadi itu juga kita lihat di situ Mbak Miska. Iya, betul, betul. Gitu. Nah, kalau gitu Mas, berarti kalau dari skala prioritas nih Mas, Ya. menurut kamu mana dulu sih yang diprioritasin dalam mempersiapkan pernikahan? Oke. Apakah venue dulu, WO dulu, atau catering dulu? Ini bukan karena saya WO ya, harusnya WO dulu nomor 1. Harusnya WO dulu, baik. Ini bukan jadi gini, WO itu kan punya pengalaman banyak ya. Jadi pada saat mendiskusikan, cuman kebanyakan itu teman-teman calon pengantin udah nentuin gedungnya. Mas, aku punya rencana tanggal sekian di gedung A, di gedung B, oke nggak masalah gitu kan. Nanti kita bisa melanjutkan dan sebagainya untuk perencanaan ya. Kami dari perencana itu lebih ke memplanning gitu ya, atau merencanakan saja. Tapi alangkah baiknya diskusi dulu sama WO, mungkin WO bisa kasih arahan, Betul. bisa kasih masukan. Oh, mungkin yang cocok dengan konsepnya Mbak atau Kak, ini ada gedung ini nih, Ya. gitu kan, lokasinya di sini, terus kapasitasnya kesekian, dan yang lain-lainnya, karena mungkin si WO itu punya pengalaman, bisa ngasih masukan pada saat pemilihan si venue, seperti itu. Tapi sekarang, Mbak Miska tahu, mungkin para calon pengantin yang di nomor 1 bukan venue, bukan WO, Mbak. MUA kadang-kadang. Karena nyari tanggalnya susah Jadi ya. tanggal tangannya susah. cuma Akhirnya satu begitu ya, dapat iya, tanggalnya benar. cuma 1, misalnya si MUA, baru tuh dia nyari WO, nyari venue, nyari apa. Cuma kalau dari segi teknis ya, alangkah baiknya tadi untuk perencanaan di luar tuh ya venue dulu. Kita nggak bisa nentuin jumlah tamu bahkan kalau Betul. venue-nya belum dapat. Benar. Pasti nggak kita punya rencana 500 undangan, kalau dikali 2.000, ya kita harus pastikan jumlah tamunya yang cukup atau jumlah venue tersebut yang mampu menampung tamu kita yang kurang lebih 1.000 itu. Jadi fondasi awal itu adalah WO, kemudian Venue, venue. baru yang lain-lain ya. Catering pun juga belum tentu bisa ngeluarin harga kalau venue-nya belum ada. Betul sekali. Dan kadang-kadang gini Mbak Miska, kadang-kadang venue itu juga punya peraturan terkait dengan cateringnya ya. Betul, Karena di betul. Jakarta ini ya pada umumnya, let's say kalau kita ternyata venue kita yang pilih adalah hotel. Ya hotel berarti F&B-nya harus dari hotel tersebut. Atau ada venue yang punya rekanan catering. Ya kita nggak bisa milih catering dulu nih.
Ya, kecuali langganannya Asrindo ya, itu udah dimanapun venue-nya harus Asrindo, berarti cari venue-nya yang rekanan dengan Asrindo. Asrindo. Itu lain hal. Tapi seperti itu, jadi yang menentukan untuk vendor berikutnya adalah venue yang setelah kita pilih, karena memang di Jakarta pada umumnya atau sebagian besar ada punya peraturan-peraturan yang harus vendor ini, nggak boleh vendor itu, dan sebagainya. Ya terutama catering ya. Tapi kalau yang lain-lainnya mungkin masih bisa dibicarakan, kayak terutama F&B. Kalau kita udah milih ke gedung, venue yang punya catering atau yang punya F&B, kayak misalnya resto, misalnya kan resto juga sekarang menjadi satu pilihan loh, Mbak. Betul, Ya kan, betul. resto ada beberapa dia menjual paket wedding juga untuk acara-acara yang mungkin sifatnya intimate, yang tamu mungkin di bawah 500, itu resto juga menjadi pilihan. Nah pada saat kita ke situ, udah pasti makanannya harus dari resto restonya. tersebut. Betul, betul. Gitu. Nah, Mas, mau tanya deh, kalau barometer sebuah venue itu kredibel atau terpercaya itu apa sih, Mas? Nah ini cukup banyak nih, cukup tricky ya Kalau gitu kita kan. pecah jadi 3 gitu, Mas? Ya jadi gini, bisa dilihat dari pelayanan nomor satu sih Mbak ya, gitu kan. Nggak harus gedung itu mewah, nggak harus gedung itu lokasinya bagus, itu tuh akan terjamin tadi kredibel apa enggak ya. Nah jadi saya pernah, nggak perlu saya sebut gedungnya, itu yang ngelayanin, aduh capek kita gitu kan. Saya sebagai WO yang kadang-kadang nggak sesuai, tiba-tiba AC-nya nggak dingin, atau mungkin dingin tapi nyalainnya nggak sesuai dengan kapan waktunya. Karena kan namanya ballroom gitu kan, itu paling nggak 2 jam sebelum acara udah dihidupin ya, seperti itu ya. Jadi pelayanan dari pengelolanya itu sangat ya itu yang saya bilang kredibel apa. Kalau masalah look gedungnya kan kelihatan ya pada saat kita survei, masa iya nanti tiba-tiba nggak bagus, lebih ke situ ya. Tapi pelayanan itu yang paling penting aku bilang. Jadi termasuk dengan keamanan, kebersihan. Pastinya, jadi pelayanan kebersihan. Jadi satu pelayanan dari tim bangketnya lah ya, kan dia juga punya fasilitas yang lain ya. Betul. Kebutuhan tadi listrik lah, kursi, meja, apa segala macam. Yang kedua ya tadi pastinya kebersihan juga. Kebersihan jangan lupa, jangan yang dilihat jangan cuma hanya ballroomnya, tapi ya sampai ke ruang riasnya, toiletnya, dan sekitarnya ya. Yang ketiga ya tadi rias, betul. Parkiran juga kita pikirkan udah ada yang jaga belum nih parkirannya. Karena ini cukup tricky Mbak, namanya acara pernikahan itu kan acaranya open ya. Jadi semua orang bisa datang ke situ yang mungkin kita nggak semuanya kenal gitu kan. Nah ini peran dari pemilik gedung atau pengelola gedung ini sangat diperlukan ya. Kalau dia punya standar SOP yang cukup baik dan pastinya lagi-lagi kenyamanan. Sekarang kayaknya semua level nyaman nomor satu ya. Betul. Jadi, bukan berarti yang kalau murah nggak nyaman, nggak juga sih kayaknya. Ya dengan kapasitas spek dengan tingkat nyaman masing-masing. Service excellent, creating comfort ya. Itu paling penting. Service excellent tuh nggak mahal kok. Itu betul. Iya. Saya sepakat sih. Iya, service excellent tuh bukan berarti harus spek bintang 5 ya. Kita spek warung pun ada, saya punya kenalan, saya pernah tahu ada warung kecil yang mungkin notabene murah, tapi dia memberikan service excellent yang akhirnya orang akan balik lagi. Akhirnya berkesan. Seperti itu. Nah, Mas, satu lagi Mas, berarti ada nggak sih Mas tips mengatur budget? Ya. Biar venue impiannya itu tetap dapat, tapi semuanya juga dapat gitu Mas. Ya, ini budgeting juga penting. Bahkan sebelum menentukan venue, kita sudah punya, makanya di service kami, kita budgeting tuh di awal. Ya kan? Kita, walaupun actualnya silakan ya gitu, tapi paling nggak kita bisa menentukan budget total seluruhnya berapa sih yang kita anggarkan untuk acara pernikahan kita. Ya kan, nanti dari situ baru kita milih venue. Nah dari begitu menentukan venue, ketahuan tuh budget-budget yang lain-lainnya. Satu, paling enggak harga venue tersebut berapa, harga sewanya, add-on dari venue tersebut. Ada kadang-kadang venue, harganya cukup murah nih, tapi belum termasuk ini, belum termasuk itu, cas apa segala macam. Nah informasi itu harus kita ketahui semuanya.
harus bukan follow berarti ya. iya, bukan berarti venue ini nggak baik dalam arti karena mengandung ini ya. Tapi ya nggak apa, kita harus ketahui semuanya. Jadi berapa sih pada saat kita menganggarkan efek, belum ke vendor-vendor yang lain ya. Atau mungkin ada beberapa venue yang harganya mungkin lebih tinggi, tapi dia udah all in, no charge lagi apa segala macam. Iya. Nah, informasi itu yang harus kita tanyakan pada saat kita menentukan venue tersebut, lebih ke situ. Setelah itu baru ada yang lain-lainnya, atau palingnya kita nanya berapa untuk makanannya, karena mungkin mostly 60% ya budget acara pernikahan lari ke Mbak Miska, lari ke catering. 60 bahkan sampai 70% gitu kan. Nah, baru yang lain-lainnya kita alokasikan ke dekorasi, foto, video, musik. Loh, itu sih bisa mengikuti ya, tapi yang mutlak adalah venue dengan si F&B, lebih ke situ. Kalau nggak ada WO di awal. juga nggak ada yang ngaturin, pusing juga. Nah, kadang-kadang Catering gitu. juga ikutan Kadang-kadang peran si WO ini kan juga bisa mengatur anggaran ya. Bukan berarti harus murah ya, tanda kutip ya. Nggak berarti murah. Bahkan ada beberapa venue yang sudah menjual paket all in yang notabene mungkin cenderung murah gitu kan. Pastiin dulu, detailin dulu seperti apa, ya kan. Betul. Aku punya klien akhirnya malah jadi mahal Mbak Miska, karena ternyata sudah semuanya begitu dilihat, ternyata aku nggak butuh ini, ternyata ininya kita nggak sesuai, itemnya nggak bisa dikurangin, ya kan, terus akhirnya kita mesti ngambil dari another vendor yang akhirnya jadi menambah. Makanya perencanaan di awal sangat penting. Sangat penting. Baik Mas. Gitu. Nah, terakhir Mas Gandhi. Oke. Aku pengen penasaran, kamu kan udah berkecimpung di dunia Alhamdulillah. wedding sudah sangat lama ya Mas. Masih belajar terus ya Mbak. Sama-sama Mas. Cerita seru Mas, satu pengalaman terkait dengan venue Aku pernah. yang dramatis gitu Mas. Ya, aku pernah. Lagi-lagi ini bisa dibilang salah menentukan venue di awal ya. Ya. Itu bahkan tahun berapa? Kita masih baru, mungkin 2010 ke bawah atau sekitar itulah. Si pengantin sudah menentukan venue yang tadinya jumlahnya 1.000 orang. Ya nggak salah. Ya. Nyari venue yang kapasitasnya 1.000 orang. Ya kan? Ini berjalan berkembang, perencanaan cukup panjang gitu, sekitar lebih 6-7 bulan lah segala macam. Ternyata karena emang ini keluarga ini baru menikahkan yang pertama, di keluarga besarnya pun juga baru keluarga yang pertama, mereka nggak punya pengalaman, kami bantu di situ. Menjelang acara sekitar 2-3 bulan, ternyata bukan 1.000 orang tapi 1.000 undangan. Oh. Ya nggak mungkin dong dengan 1.000 undangan, berarti which is itu kan 2.000 orang gitu kan. Ya walaupun banyak hal kalau emang udah nggak bisa nggak bisa kita ganti gedung, apalagi mesti ternyata gedung yang berikutnya atau venue berikutnya tanggalnya nggak ada, ya banyak cara. Tapi hal yang ini yang sangat disayangkan ya. Akhirnya ya dalam waktu hitungan tinggal 1-2 bulan lagi diputuskan pindah venue. Itu ngulang lagi dari awal persiapan kita yang 7 bulan sebelumnya, jadi kayaknya ternyata venue yang kita pilih dekorasi itu nggak bisa diaplikasikan karena mungkin keterbatasan ya karena perubahan tadi ya. Ternyata catering yang kita udah okein nggak bisa masuk situ, banyak hal. Jadi maksudnya ini aku pernah ngalamin sendiri, dan itu akhirnya kita ngulang lagi, bahkan desain undangan pun kan akhirnya mau nggak mau berubah, alamat ganti ya, apa segala macam. Jadi efeknya banyak ya, makanya tadi perencanaan di awal itu sangat penting. Perencanaan dari budget, penentuan venue juga kita harus tahu. Kita udah punya batasan nih. Oke, kapasitas yang tadi saya bilang, kita punya spare tambahan 10-20% penambahan masih oke tanpa harus pindah venue. Tapi kalau tadi seperti pengalaman klien saya itu 2 kali lipat, ya berat banget ya. Betul. Berat banget untuk dipaksakan. Atau mungkin ada solusi lain, kalau nggak ganti venue, acaranya dipanjangkan. Kayak sekarang dari zamannya kita bikin 2 sesi, misalnya ada sesi siang, ada sesi malam, tapi dulu belum ada ya Mas? jarang belum masih ada. Nah, jadi itu makanya, tapi itu pun juga kalau seandainya membelah 2 sesi, itu kan juga pasti ada perlu perencanaan yang berbeda. Betul. Pasti costingnya pun juga berbeda. Di Aula Oriza ini kan juga bisa 2 sesi juga. Nah, kebetulan gedung ini yang saya tahu bisa siang, bisa malam gitu kan. Rata-rata sih wedding jarang ya, kecuali mungkin zaman dulu di kampung yang
all day gitu dari Iya. pagi sampai malam gitu. Kalau tahu di Beda ya, Jakarta kan acara siang, let's say acara makan siang lah dari jam Hanya 2 jam sih 11, biasanya. 2-3 jam, 2-3 11 sampai jam. jam 1, mundur sampai jam 2, atau acara malam dari jam 7 sampai jam dengan 9 jam atau 9. molor sampai jam 10. Kalau emang ternyata kapasitasnya kurang ya kita bikin bagi dua, siang ada, malam ada, lebih ke situ. Sore ada, malam ada. Sore ada. gitu. Karena kalau yang Iya. sore atau pagi lebih ke acara intimate kayak untuk akad nikah Akad nikahnya. atau apa, lebih ke situ. Ya pinter-pinter gitulah. Jadi gitu kan. memang jadi calon pengantin nggak cuma mewujudkan dream-nya, Betul. tapi juga harus kritis Ya. gitu. Sama perencanaannya biar jangan sampai jadi salah. Betul, planning. karena venue Saya- paling penting Mbak Iya. Miska. Kalau Betul, begitu betul. Saya begitu setuju kita udah salah pilih venue, yang ada dream weddingnya nggak Iya. terwujud ya. Ya kalau cuman ya udah yang penting asal pesta, ya lain hal ya. Kita kan biasanya berbeda dengan acara-acara ulang tahun misalnya. Oke, hari ini tahun ini kita konsepnya apa, ulang tahun berikutnya kita bisa ganti lagi. lagi. Tapi kalau pernikahan Tapi kan kalau nggak mungkin. pernikahan hanya satu kali seumur hidup. Iya, jadi rencanakan dengan baik, pilih venue juga yang paling sesuai, yang karena nggak mungkin kita ulang lagi. Thank you banget Mas Gandhi, Sama-sama, Mbak waktunya, Miska. sharingnya. Tadi Ya. juga kayaknya udah cukup jelas, semua Ya. udah dijelasin perihal venue. Aku sebagai teman-teman vendor juga Sama-sama kita. ngerasa oh ini udah sama nih insight-nya gitu Betul, kan. betul. Jadi mudah-mudahan bisa diaplikasikan untuk calon para pengantin yang sedang cari venue. Thank Oke, you, Mas. terima kasih. Sukses buat Mbak Miska, sukses Sukses. juga buat venue-venue Aula Oriza. Bye-bye. Biar makin lengkap obrolan kita kali ini, saya juga ada salah satu narasumber dengan Bapak Daniel. Beliau adalah penanggung jawab dari Aula Oriza selaku Regional Manager 2 Kantor Pusat Perumbulok. Yuk kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Pak Daniel. Besti Bulog, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Daniel. Pak Daniel, apa kabar? Alhamdulillah baik, baik Nah, Miska. Nah, kita akan langsung aja nih lihat-lihat nih Pak Daniel, Ya. fasilitas yang ada di Aula Oriza Perumbulok. Oke, baik, kita menunjukkannya fasilitas Orija secara semuanya. Pertama, kita ada karpet jalan nih sampai ke pelaminan. Ya. Terus kedua, kita dibekali fasilitas AC dengan kapasitas besar. Terus sambil jalan ya, ada sound system juga. Nah, kita difasilitasi kamar rias. Ada kamar rias ada 3, satu di depan, satu lagi di belakang, belakang panggung 2. Nah, kami juga memfasilitasi kamar mandi yang bersih. Wanita, pria dan wanita. Kami juga menyediakan CCTV nih. CCTV semuanya dikelilingi di fasilitas semuanya. Jadi untuk keamanannya ya Pak ya? Keamanan. Nah, ada lagi fasilitas yang lain, parkiran. Parkiran ya. Parkiran luas, parkiran mobilnya Bisa muat berapa mobil, Pak? Muat sekitar 50 unit mobil lah kira-kira. 50 unit ya, 50 mobil oke. dan motor kian agak lumayan luas. Lumayan banyak dan ya Pak kita ya? juga difasilitasi, dibantu dengan OB-OB yang cekatan dan ramah. Jadi ada tim cleaning service-nya Betul, juga ya Pak ya? betul. Satu lagi kita juga dibantu juga dari pihak keamanan. Keamanan Saturgu, setiap ada paket dia masuk semua. Nah, kami dibantu lagi sama pihak mekanik nih, di setting sama dia semua. Ntar kalau ada apa-apa tinggal Untuk hubungin kebutuhan electricity-nya Betul, gitu ya Pak ya? Jadi betul, untuk betul. lampu, AC dan lain Betul. sebagainya. Jadi tadi kalau misalnya saya boleh rangkum, sudah ada aula yang terang ya Pak ya? Ya, Dilengkapi dengan cleaning service yang oke. Terus kemudian AC yang dingin betul, ya Pak ya? dinginnya luar biasa gitu Luar kan. biasa ya Pak ya, dinginnya saya juga berasa di Nah, sini. kebetulan nih luas gedungnya nih ada sekitar 1.200 nih. 1.200 untuk luas 1.200. gedungnya sendiri. Baik. Nah, jadi saya mau tanya juga nih Pak, kalau misalnya gedungnya tadi udah kita jelasin dengan fasilitasnya. Oke, Nah, kapasitasnya untuk berapa orang Pak? baik, Misalnya kapasitasnya. Besti Bulog pengen bikin acara pernikahan gitu Oke. misalnya Pak. Kapasitas gedung ini dengan luas 1.200 ini dengan kapasitas maks kurang lebih 800 orang. Ideal. 800 orang. Standing ya Pak ya? Standing idealnya segitu.
bisa lebih, bisa kurang gitu kan. Kalau kurang pastilah. Kalau lebih agak desak-desakan, tapi idealnya 800 800 packs orang. ya, berarti Ya, bisa betul. masuk antara 200 packs sampai dengan 800 Betul, gitu ya Pak betul, ya. betul. Oke, nah lanjut nih Pak, kalau misalnya sambil kita udah lihat-lihat, nah sekarang pasti penasaran harga sewanya berapa sih Pak? Oke, baik. Dan ada promo apa aja nih buat para calon pengantin? Baik, Mbak Miska, ya, harga sewa di gedung ini untuk weekend sekitar 25 juta. Nah, kalau untuk apa namanya weekday itu 13.200.000. 13.200.000. Nah, kita ada lagi nih untuk open booth. Biasa kita lakukan di lobby. Itu sehari bisa 500.000. Dari 500.000 rupiah ya Pak ya. Promo-promo nih yang buat apa namanya? Para calon pengantin. Para calon pengantin. Nah, ada calon pengantin di tahun 2026 rencananya nih. Rencana di tahun 2026 kita mau kasih promo penginapan 1 malam gratis. Rencana kita buat penginapan para calon pengantin biasanya sekitar Jakarta Selatan. Berarti daerah Jakarta Selatan Ya, mendapatkan hotel-hotel yang ada di satu Jakarta malam, Selatan. Satu dapat malam. voucher 1 malam menginap gratis. Betul. Nah, itu oke banget sih ya Pak ya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman Besti Bulog yang tertarik, nah berarti kita kontaknya kemana sih Pak? Oke, jadi kalau teman-teman nih yang mau calon pengantin atau mau datang ke ngeliat-ngeliat Oreja, bisa datang langsung ke Bulog, bisa datang langsung ke resepsionis. Di situ kami tuh ada brosur-brosurnya kita tempatkan. Baik, Pak. Brosur buat wedding. Dan kami juga punya fasilitas kantor marketingnya di pintu masuk masjid. Untuk calon pengantin yang mau lihat gedung Oreja ini bisa menghubungi di bawah ini. Oke Besti Bulog, jangan lupa saksikan serta like, komen, dan subscribe YouTube channel Bulog Bisnis di Beris episode Ngopi Saset, ngobrolin properti bersama Opa Set. Sampai ketemu di episode Ngopi Saset berikutnya, karena properti bukan cuma sekedar bangunan, tapi tentang peluang dan perjalanan. See ya!